Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tes karakteristik pribadi, di mana untuk persiapan CPNS dan sekolah kedinasan pada tahun 2021. Tes karakteristik pribadi adalah sebuah tes psikologi atau soal psikotes yang mengukur tingkat kedewasaan, kematangan sikap seseorang dalam bertindak terhadap situasi tertentu. Tes karakteristik pribadi ini merupakan salah satu model tes yang akan ada di dalam seleksi atau tes kompetensi dasar. Dari kesemua jenis soal yang diujikan pada tes karakteristik pribadi tidak boleh dipandang sebelah mata, dikarenakan soal yang ada di dalamnya banyak mengandung soal tentang kepribadian dalam pekerjaan yang kelihatannya gampang-gampang susah. Tes karakteristik pribadi memegang peranan penting dalam seleksi CPNS atau seleksi sekolah kedinasan. Tes ini bertujuan untuk menguji kualitas pribadi peserta tes CPNS atau calon mahasiswa sekolah kedinasan. Soal tes karakteristik pribadi tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor mulai dari 1 sampai dengan 5. Skor 1 memiliki arti kepribadian atau kematangan si peserta yang menjawab masih rendah. Dan skor 5 memiliki arti kepribadian atau kematangan si peserta yang menjawab sudah cukup matang atau dewasa dalam kepribadiannya. Kita ke latihan soalnya yuk. Yang pertama, sudah sejak lama saya berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri, tetapi belum juga tampak hasilnya. Pada akhirnya saya A. Dengan terpaksa menerimanya. B. Menerimanya dengan sedikit kekecewaan. C. Menerimanya dengan lapang dada. D. Membenci diri sendiri. E. Meratapi diri sendiri. Poin tertingginya adalah menerimanya dengan lapang dada. Soal kedua, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya, A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Maka poinnya yang tertinggi adalah menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Pada soal ketiga, ketika teman kantor sedang membicarakan satu teman yang bermasalah, maka saya akan A. Membicarakan dengan teman dekat kemungkinan terbaik. B. Mengajak teman-teman mempertimbangkan suatu tindakan tertentu. C. Meyakinkan teman-teman akan keperluannya dilakukan suatu tindakan. D. Mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat. E. Menyetujui saja apa yang menjadi keputusan. Maka poin tertingginya adalah mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat. Soal keempat, ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus selesai pada hari itu, seorang teman akan meninggalkan terlebih dahulu. Maka saya A. Memaksa untuk tetap tinggal. B. Membujuknya untuk menyelesaikan tugas. C. Mempersilahkan pergi. D. Meminta pertimbangan teman yang lain. E. Memintanya untuk mempertimbangkan. Maka nilai tertingginya adalah memintanya untuk mempertimbangkan. Soal kelima, saya mengerjakan tugas koreksi laporan kantor yang harus selesai besok pagi. Tiba-tiba sahabat datang dengan muka cemberut dan tampaknya ingin curhat kepada saya. Atas kejadian itu saya A. Menanggapi dan memberi berbagai alternatif penyelesaiannya. B. Meneruskan koreksi laporan dan tidak memperdulikan keinginan teman saya. C. Mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. D. Dengan menyesal tidak dapat mendengarkan keluhannya. E. Terus mengoreksi laporan sambil sesekali mendengarkan ceritanya. Maka poin tertingginya adalah terus mengoreksi laporan sambil sesekali mendengarkan ceritanya. Untuk soal ke-6, ketika muncul suatu masalah dan terkait dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya A. Akan bertanggung jawab. B. Menunjuk orang lain sebagai penyebab. C. Mencermati dulu apakah saya terlibat di dalamnya. D. Melihat dulu apakah saya sebagai sumber masalah. E. Membiarkan masalah tetap berlangsung. Maka poin tertingginya saya akan bertanggung jawab.
Soal ketujuh, kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. C. Pekerjaan yang rutin. D. Pekerjaan yang menantang. E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Di poin tertingginya adalah A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Soal ke-8, ketika saya harus menjelaskan sesuatu kepada orang lain, hal yang terjadi adalah A. Kebanyakan orang ingin agar penjelasan tersebut diulang. B. Sebagian orang masih meminta penjelasan. C. Orang memahami penjelasan saya. D. Orang menjadi antusias atas penjelasan saya. E. Tidak ada seorang pun yang memberikan tanggapan. Maka nilai tertingginya adalah D. Orang menjadi antusias atas penjelasan saya. Soal ke-9, pada pertemuan keluarga dalam rangka merayakan Hari Raya saya, A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. B. Mengarahkan pembicaraan pada hal-hal yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya. C. Berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya. D. Menunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran bagi pengembangan masa depan saya. E. Menjamu dengan ramah sambil menunjukkan kelemahan saya. Sehingga nilai tertingginya adalah A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. Soal ke-10, dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Selalu menunggu keputusan pimpinan. D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Nilai tertingginya berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. Soal ke-11, dalam suatu kepanitiaan di tempat kerja, tugas yang diberikan kepada saya hasilnya mengecewakan. Meskipun saya sudah berusaha, anggota lain menilai saya tidak mampu bekerja. A. Sulit mengakui penilaian tersebut. B. Menerima penilaian tersebut. C. Menyangkal penilaian tersebut. D. Tersinggung, merasa dipermalukan. E. Berusaha menerima penilaian tersebut. Nilai tertingginya yaitu di poin B, menerima penilaian tersebut. Soal ke-12, sahabat ayah saya tiba-tiba masuk rumah sakit terkena serangan jantung. Saya akan A. Menemaninya untuk memberi dukungan. B. Ikut bersedih dan terus memikirkannya. C. Berusaha untuk tidak memikirkannya. D. Menghibur keluarga semampu saya. E. Tetap melanjutkan kegiatannya saya. Sehingga poin tertingginya adalah A. Menemaninya untuk mencari dukungan. Soal ke-13, menurut saya, bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. Untuk itu, upaya saya adalah A. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui. B. Berusaha menyingkirkan orang yang saya anggap menghalangi upaya saya. C. Bekerja sepenuh hati. D. Bekerja sampai larut malam. E. Bekerja berdasarkan perintah atasan. Nilai tertingginya adalah di poin C, bekerja sepenuh hati. Soal ke-14, di unit kerja saya telah terjadi pergantian pimpinan. Sikap saya adalah A. Tidak peduli. B. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. C. Tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat. D. Berusaha mengenal pribadi pimpinan baru. E. Pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa. Maka poin tertingginya ada di poin B, berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Soal ke-15, atasan yang saya sukai adalah yang A. Sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusan yang diambilnya sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan. B. Selalu menanyakan pendapat dan ide dari bawahan sebagai bahan masukan untuk suatu pekerjaan yang dilakukannya. C. Senantiasa mendelegasikan wewenangnya pada bawahan.
D. Tidak terlalu membantu bawahan menyelesaikan tugas, namun sebaliknya berharap saya mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa sering berkonsultasi kepadanya. E. Selalu memberi petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang akan bawahan kerjakan. Poin tertingginya ada di poin B. Selalu menanyakan pendapat dan ide dari bawahan sebagai bahan masukan untuk suatu pekerjaan yang dilakukannya. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga pembahasan tes karakteristik pribadi ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.